Setiap kali bulan Ramadan, pasti ada saja yang bilang, kalau sudah adzan, masih boleh kok untuk minum, masih boleh kok untuk makan. Sementara yang lain menyanggah, tidak boleh, itu sudah batal, dan menyebabkan tidak sah puasa. Masalahnya, kita seringkali tidak memahami metodologi yang diterapkan, yang diaplikasikan oleh para ulama dalam konsep manahijul ulama atau manahijul muhadditsin dalam istinbatul ahkam dalam hadis. Itu persoalannya. Ada dua hadis yang seringkali dibahas terkait persoalan ini yang terdapat pada kitab Shahihul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bilal azan di malam hari, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Artinya batasnya adalah saat fajar benar-benar terbit. Sementara yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kalau dengar adzan dan gelas masih di tangan, maka jangan letakkan sampai selesai. Nah, di sini mulai timbul ributan atau mulai timbul persoalan dan permasalahan. Seakan-akan dua hadis tersebut saling bertentangan. Dan apakah benar-benar bertentangan? Jawabannya adalah tidak saling bertentangan. Mayoritas ulama tidak membenturkan dua hadis ini. Akan tetapi mereka memakai metode yang namanya jam'ul hadis, atau mengkompromikan dua hadis yang seakan-akan memang saling bertentangan. Akan tetapi faktanya tidak. Menurut sejarah, pada zaman Nabi SAW itu terdapat dua adzan subuh. Yang pertama yang dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal atau sering kita sebut dengan fajar kadzib, dan yang kedua ini adalah ketika fajar benar-benar terbit atau fajar shadiq yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi konteksnya beda. Sebagian ulama lain membahas dari sisi kekuatan sanad. Dan jelas jika kita teliti lebih dalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu lebih kuat dalam segi periwayatan hadis. Tapi yang paling menarik yang perlu kita perhatikan, wahai teman-teman, bahwa meskipun ada ulama yang memakai metode jamak, mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan, ataupun yang tarjih, mengunggulkan satu hadis, akan tetapi hasilnya sama, yakni batas makan sahur ketika ingin puasa itu adalah terbitnya fajar shadiq. Kemudian bagaimana dengan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya melalui sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika para sahabat itu sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau melaksanakan sholat, dan waktu itu jarak antara selesainya sahur dan sholatnya Nabi itu qadru khamsina ayat atau 50 ayat. Para ulama menghubungkan atau mengaitkan hadis ini dengan konteks imsak yang berlaku di Indonesia. Maka itu adalah bentuk ihtiyat atau kehati-hatian. Dan yang jadi batas agama adalah fajar shadiq. Batas makan sahur itu fajar shadiq, yang sekarang fenomena itu dihitung dengan ilmu astronomi, lalu dijadwalkan resmi sebagai waktu subuh yang digunakan
berbagai daerah. Lebih baik kita pahami dulu alur metodologi para ulama dalam menyimpulkan hukum dari berbagai riwayat hadis. Ketahuilah teman-teman bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Kita harus mampu meminimalisir perdebatan atau komentar-komentar yang tidak layak. Oleh karena itu, mari kita jaga puasa kita. Yang paling penting adalah ilmu dulu. Biar puasa atau ibadah dalam bulan Ramadan yang kita jalani bisa menjadi tenang karena kita sudah berbekal oleh wawasan keagamaan. Oke, wallahu a'lam bishawab.